Hey guys, balik lagi di Endstack dan hari ini gue udah ngabisin waktu gue 1 jam buat dengerin si Mark Zuckerberg ini ngablu selama 1 jam tentang Facebook Meta, oke? Dan daripada lo nonton kepanjangan nggak jelas, mending gue jelasin apa sih Facebook Meta itu. Langsung aja kita mulai. Mungkin hal pertama yang perlu diperjelas adalah Facebook ini bukan ganti nama. Jadi Facebook tetap ada dan perusahaan-perusahaan lain itu seperti Instagram, WhatsApp, dan Oculus ini akan bergabung menjadi satu perusahaan induk yang disebut dengan Meta. Dan ini mirip dengan kejadian yang dilakukan oleh Google, di mana Google, YouTube, dan perusahaan-perusahaan lainnya bergabung menjadi satu perusahaan induk namanya Alphabet. Nah sekarang Meta itu sendiri sebenarnya artinya apa sih? Nah kan kita coba cari tahu dulu ya secara harafiah. Meta itu bisa dibilang prefix, yaitu menyebut sesuatu hal yang di atas atau melampaui sesuatu. Jadi kalau kita sebut dengan metaverse atau meta universe, itu suatu hal yang melebihi kenyataan universe yang ada saat ini. Jadi bisa dibilang artinya adalah virtual reality lah, kalau mau lebih gampangnya ya, nggak usah ribet. Pokoknya Meta itu artinya virtual, dan makanya itu banyak banget fokus di virtual reality. Ada juga Meta kalau di game itu singkatan dari most effective tactics available, oke? Tapi untuk kebutuhan Facebook ini dia lebih refer ke Meta yang artinya virtual reality. Nah bisa dilihat di sini dari websitenya mereka langsung nyebutin banyak banget contoh di mana kita bisa pakai virtual reality untuk ngelakuin hal-hal sehari-hari seperti main game, olahraga, atau ketemu orang. Nah jadi dua hal yang menjadi penting di sini adalah kacamata, ya kan? Mereka mau naruh kamera di kacamata. Ini seperti halnya dulu pernah dicoba sama Google juga. Dan mereka juga punya perusahaan Oculus. Nah, Oculus ini punya headband VR, ya kan? Sekarang udah yang namanya Quest 2. Oke, gue nggak tahu ini berapa harganya, mungkin mahal banget yang pasti. Dan ini adalah beberapa cara mereka mau menggunakan virtual reality, menggabungkan virtual reality dengan kehidupan nyata. Mereka juga punya beberapa contoh lagi suatu device, dan ini bisa menggunakan gesture atau pergerakan tangan untuk melakukan hal-hal seperti menulis atau main games cuman dengan pakai wristband itu. Nah cuma ini teknologinya pasti masih jauh banget, masih bertahun-tahun lah, mungkin bisa 5 tahun atau 10 tahun lagi akan ada. Nah jadi intinya adalah dengan dia membuat announcement ini, Facebook dan lain-lain itu bergabung jadi satu, dia bikin suatu statement di mana masa depan itu akan virtual reality. Nah menurut gue ini suatu hal yang ngablu karena teknologinya itu masih sangat mahal, oke? Bahkan menurut gue 10 tahun lagi itu masih belum bisa tercapai secara massal. Jadi ini bayangin aja lo ada sebuah layar di depan mata lo langsung, oke? Dan kalau kepala lo gerak, dia ikut gerak juga. Itu bikin lo motion sickness satu, oke? Dan ini nggak mungkin lo pakai lama-lama, ya kan? Karena lo pasti mata lo akan capek, kepala lo akan berat. Belum juga interaksinya, lo harus pakai device di tangan, lo harus pakai device di sekitar tubuh lo untuk lo bisa gerak gitu kan. Jadi teknologinya sangat mahal dan secara fisik juga ini sangat capek untuk dipakai, ya kan. Jadi investmentnya bukan cuma di teknologi tapi di manusianya juga, untuk bikin ini jadi habit itu akan sangat susah. Tapi ya kita lihat aja, ini menurut gue inovasi yang lumayan menarik karena baru kali ini ada perusahaan yang berani bikin komitmen seperti ini, ya kan? Ini kayak perusahaan yang sangat futuristik banget. Kalau mereka berhasil, ini akan sangat oke banget itu buat masa depan kita. Cuman tetap gue ngerasa hanya sebagian kecil masyarakat yang bisa beli ini, meskipun nanti udah 10 tahun lagi ini tetap akan sangat mahal. Ya kan? Kita bayangin aja masih akan ada orang yang belum punya internet sama sekali. Gue lebih suka kalau visionnya Facebook itu mungkin kayak menyetarakan internet buat semua orang. Mungkin dia kalau punya satelit internet yang mau nyebarin internet ke seluruh dunia, ini gue lebih kagum gitu. Jadi dia lebih fokus ke beberapa kebutuhan yang lebih mendasar dulu,
Ya kan, 10 tahun ke depan kalau semua orang udah bisa punya internet, baru deh habis itu lo ngomong tentang Meta dan virtual reality. Tapi itu opini gue. Menurut gue tetap aja gue salut sih sama Facebook ini. Dia berani ngablu, berani bikin gebrakan gitu kan. Kita lihat aja dalam beberapa hari ke depan apakah sahamnya akan naik atau turun. Biasanya ini akan merepresentasikan reaksi pasar, mereka suka atau enggak dengan idenya Facebook yang barusan jadi Meta. Nah, kita lihat hari ini naik sedikit 1%. Kalau sampai jelek banget pasti itu akan langsung turun banget hari ini. Tapi so far so good. Oke, kita tunggu aja. Mungkin stay up to date dengan berita-berita seperti ini di channel ini. Jangan lupa subscribe. Thank you so much and see you next time.